Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 12 Mei. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 5 ayat 17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dialah yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Akhirnya hukuman pun datang. Bangsa Yehuda pun ditawan. Tetapi melalui Nabi Yeremia, janji Allah diberikan. Kita bisa membaca dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 11. Allah mengizinkan penderitaan besar menimpa umat Tuhan di berbagai negara selama Perang Dunia Kedua. Tetapi kuasa Allah selalu dapat dilihat melalui perlindungannya kepada umat-umatnya dan pimpinannya selalu nyata. Negara Korea dijajah Jepang pada tahun 1905. Dan walaupun berbagai larangan diberlakukan kepada hamba-hamba Tuhan di sana, sampai pada tahun 1941 sudah ada 4.000 anggota gereja Advent di Korea. Ketika pecah Perang Dunia Kedua, pemerintah Jepang bertekad untuk menghancurkan iman orang-orang Kristen. Gereja-gereja Advent ditutup, para pemimpinnya ditahan, dan anggota gereja dilarang berbakti. Seorang pemimpin sekolah Sabat, Lee Tuk-hu, dipanggil oleh kepala polisi. Orang-orang yang dipanggil diberi penjelasan tentang keadaan negara dan mengharuskan mereka untuk menyembah patung Shinto sebagai bukti kesetiaan mereka. Mereka semua takut untuk membantah. Tetapi Lee berdiri dan meminta untuk tidak melakukan hal itu, sebab pemujaan seperti itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Kepala polisi tidak menanggapi pendapat Lee dan membawa mereka semua ke tempat pemujaan Shinto. Semua membungkuk memberi hormat dan membakar dupa di tempat itu. Tetapi Lee menolak. Penolakan Lee membuat pengawal marah, tetapi kepala polisi itu diam saja. Kemudian mereka dibawa kembali ke tempat semula. Kepala polisi memberikan penjelasan kepada mereka. Kali ini ia berbicara tentang kesetiaan dan memuji keberanian Lee. Tetapi ia mengatakan bahwa Lee akan mendapat hukuman. Kepala polisi membubarkan barisan dan membawa Lee ke suatu ruangan dan memerintahkan Lee untuk berlutut. Inilah cara yang diperlakukan bagi para penjahat untuk menerima hukuman mereka. Jadi, Lee bertelut dan berdoa kepada Tuhan dalam hati. Kepala polisi itu pergi meninggalkan Lee di ruangan itu. Lee tetap berlutut. 1,5 jam kemudian, kepala polisi itu datang lagi dan berkata, "Saya tidak suka menghukum orang yang setia kepada penguasa surga. Tetapi sebagai petugas, saya diharuskan untuk menghukum Anda karena telah melawan hukum. Hukumanmu adalah berlutut selama 1,5 jam. Kamu telah menjalaninya, sekarang kamu boleh pergi." Anak-anak, tidak peduli berapa banyak penderitaan yang Allah izinkan menimpa kita, tetaplah setia kepadanya.
dan Allah akan menyembuhkan luka-lukamu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.